Tim SAR gabungan kapal negara Permadi kembali menemukan jenazah pria yang mengapung di laut di perairan Selat Bali. Ini merupakan korban ke-47 yang ditemukan dalam insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Halo, selamat pagi. Kompas Pagi kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya. Selain 5 informasi tadi, kami punya informasi terkait Presiden Prabowo Subianto mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB agar negara-negara global selatan punya peran lebih besar dalam tata kelola dunia. Prabowo menyuarakan hal ini dalam keterangan pers bersama Presiden Brazil Lula da Silva. Ada juga informasi Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha minyak Muhammad Reza Khalid sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018-2023. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Reza Khalid belum ditahan dan diduga berada di luar negeri. Bersama saya Rahma Piliang. Dan saya Glenis Oktania, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen, terpercaya. Kebakaran terjadi di Rusun Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Sebanyak 4 unit kamar yang berada di lantai 4 hangus terbakar. 1 orang tewas dalam peristiwa ini. Motor, keluarin semua motor. Semua motor. Beginilah kondisi kebakaran yang melanda 4 unit kamar di lantai 4 blok nomor 60, Rusun Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Kobaran api disertai asap tebal mengepul dari lantai 4 Rusun Klender dan sejumlah petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun kobaran api yang cepat merambat sempat membuat panik penghuni rusun. Korban tewas diketahui seorang wanita lansia berusia 70 tahun yang terjebak di dalam unit rusun. Jam 1:01 kita sudah sampai di lokasi. Lalu dengan situasi yang hampir terbakar seluruhnya di lantai 4, di lokasi yang terbakar, di gedung yang terbakar di lantai 4. Korban laporannya itu ada 1 orang, seorang ibu usia kurang lebih 70 tahun. Saat ini sedang dalam proses evakuasi untuk kita serahkan ke pihak yang berwenang. Gudang penyimpanan bahan bakar minyak ilegal di Sukajaya, Kabupaten Pesawaran, Lampung, ludes terbakar. Kobaran api menghanguskan gudang penyimpanan bahan bakar minyak ilegal. Kepulan asap hitam membumbung tinggi hingga memunculkan hawa panas di sekitar lokasi kebakaran. Kebakaran ini mengakibatkan warga keluar rumah karena asap kebakaran mengganggu mereka. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun warga sempat mendengar suara ledakan sebelum kebakaran terjadi. Kelilingin sama pemukiman ini. Gudang ini. Oh gitu. Kelilingin sama pemukiman sebetulnya ini. Kalau kira-kira kurang lebih 6 bulan. Udah 6 bulan ya Pak ya. Polisi menggerebek sarang narkoba di kawasan Sunggal, Medan, Sumatera Utara yang sekaligus dijadikan lapak judi. Pelaku berinisial AL tak berkutik saat diringkus polisi setelah sebelumnya sempat berupaya kabur. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita sejumlah paket narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan narkoba. Di lokasi penggerebekan, petugas juga menemukan bangunan kosong yang dijadikan lapak judi. Polisi yang juga menemukan mesin judi jenis tembak ikan langsung memusnahkannya di lokasi. Ini.
Dengan kegiatan gerebek sarang narkoba ini kita berhasil mendapatkan satu bandar yang sudah sangat meresahkan warga sekitar dengan inisial AL. Di sini kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkoba, di mana ada bandar yang sering menjual narkoba dalam bentuk poketan, dan di sekitar itu langsung para pecandu menggunakan narkoba jenis sabu. Seorang pria ditangkap saat membawa narkoba jenis sabu seberat 7,5 kg yang disimpan di dalam CPU komputer di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sabu menurut rencana akan diedarkan di wilayah Madura, Jawa Timur. Inilah momen saat polisi menangkap pekerja migran ilegal dari Malaysia yang sedang menumpang becak dengan membawa CPU komputer berisi sabu. Pelaku mengaku membawa sabu dari Malaysia dan diminta mengantar ke Madura oleh seorang pria berinisial F dengan upah yang dijanjikan sebesar 50 juta rupiah. Pelaku berinisial R langsung ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 15 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Satu orang warga yang baru kembali dari Malaysia, kemudian Kapolsek melakukan pemeriksaan, ditemukan 7 bungkus kemasan bertuliskan Jiniu. Bahwasanya barang tersebut dibawa dari Malaysia atas suruhan inisial F dengan diiming-imingi upah senilai 50 juta rupiah. Warga berhasil menggagalkan perampokan uang tunai ratusan juta rupiah dengan modus kempes ban di Bojong Sari, Depok, Jawa Barat. 2 dari 4 pelaku berhasil ditangkap sementara uang ratusan juta yang gagal dibawa pelaku berhamburan ke jalan. Dari rekaman CCTV ini terlihat para pelaku mendekati mobil korban yang terparkir di bengkel. Salah satu pelaku membobol mobil dan mengambil tas korban yang berisi uang ratusan juta rupiah. Aksi pelaku terpergok oleh warga. Dengan sigap, warga menggagalkan pelaku yang akan melarikan diri membawa uang korban. Pelaku yang melarikan diri sempat terlibat kecelakaan. Akibatnya uang ratusan juta rupiah milik korban berhamburan di jalan. 2 pelaku yang berhasil dikejar warga ini akhirnya ditangkap, sementara 2 pelaku lainnya melarikan diri. Pelaku diduga telah membuntuti korban saat mengambil uang 300 juta rupiah dari bank. Untuk menjebak korban, pelaku berpura-pura memberitahu jika ban mobil kempes, dan korban yang lengah kemudian berhenti di sebuah bengkel, dan kini 2 pelaku telah ditahan di Polsek Bojong Sari. Ini senjata nih, lihat dulu nih. Kamu rampok benar? Uang 300 juta di Pegadaian Bojong Sari. Kita posisi memang lagi jaga, kalau saya kan sama teman gitu. Lagi jaga di Pegadaian ini, ya ada yang mencurigakan. 2 motor itu bolak-balik, ya kita pantau dari kejauhan, dia buka mobil gitu kan, buka pintu mobil, langsung dijamret tuh tasnya dari dalam mobil gitu kan, teriak-teriak, ya ada kecelakaan, nabrak apalah, di situ kata yang ibu-ibu sih keterangannya. Nah duitnya itu aut-autan tuh, di pertigaan Curug Topik situ, aut-autan, ketemu warga, ya akhirnya dipukulin juga masa warga. Kawanan curanmor bersenjata api beraksi di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku sempat meletuskan tembakan saat melarikan diri. Dari rekaman CCTV, kawanan curanmor yang berjumlah 4 orang ini menyantroni salah satu ruko di Jalan Widara, Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari 4 pelaku, 2 diantaranya masuk ke dalam ruko untuk mencari motor incarannya. Namun, aksi pelaku terpergok karyawan ruko. Pelaku yang kaget langsung mengeluarkan senjata api untuk menakuti karyawan. Bahkan, salah seorang pelaku sempat meletuskan tembakan. Tembakan pelaku tidak mengenai korban dan hanya mengenai bagian mesin sepeda motor yang terparkir. Kasus ini tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian
sektor Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Nah, setelah dia kaget dan kita pengen keluar, ternyata dia mengeluarkan senjata api, ya kan. Senjata apinya bentuknya seperti revolver, warnanya juga silver, ya kan. Di situ kita jadi takut dong, kita takut, akhirnya mengurungkan minyak, sampai dia akhirnya kabur, lari keluar, sambil menodongkan senjata juga, ya kan. Sambil dia keluar, cabut ke arah sana, dia menembakkan senjatanya dan mengenai motor saya yang akhirnya agak di luar. Sorotan lainnya, misteri identitas temuan jasad pria yang ditemukan tak utuh di Kali Ciliwung, Jakarta Selatan mulai menemukan titik terang. Polisi menduga jasad pria ini adalah pegawai Kementerian Dalam Negeri. Dugaan muncul setelah hasil otopsi dinilai mirip dengan ciri-ciri ASN Kemendagri yang dinyatakan hilang di Bogor beberapa waktu lalu. Meski demikian, saudara, polisi masih perlu melakukan tes DNA untuk memastikan identitas jenazah tersebut. Sebelumnya, warga digegerkan dengan penemuan jasad di bantaran Kali Ciliwung Rabu kemarin, dan polisi menduga jasad sudah meninggal sekitar 4 hari sebelum ditemukan. Dari otopsi, hasilnya sudah mendekatin otentik karena dari titik ataupun ciri-ciri seperti tai lalat di bawah mata, tai lalat di bawah dagu, dan jenggot masih tersisa. Namun demikian, untuk lebih akurat lagi, Kompas Pagi kami lanjutkan kembali, saudara. Kasus diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas terlakban di kamar indekos. Polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah indekos di Menteng, Jakarta Pusat. Olah TKP melibatkan tim Inafis, tim Dokes Polda Metro Jaya, Puslap 4, dan dokter yang mengotopsi jenazah. Soal dugaan diplomat muda ini kemungkinan dibunuh, polisi mengatakan tak mau menduga-duga sebab polisi akan mengungkap kasus berdasarkan penyelidikan kriminal melalui pendekatan berbagi ilmu atau scientific investigation. Polisi berjanji akan menangani kasus ini secara profesional. Dilakukan pemeriksaan secara ilmiah. Dalam mengungkap sebuah peristiwa ini, kami harus mengedepankan prinsip scientific crime investigation, ya. Pengungkapan kasus berdasarkan pendekatan berbagai ilmu. Nah, itu nanti akan didalami. Jadi kami tidak berbicara kemungkinan-kemungkinan. Apapun yang ditemukan dari barang bukti, jadi jenazah ini juga merupakan barang bukti. Jadi sifatnya jenazah itu barang bukti yang platinum, barang bukti yang utama. Ya, ini dilakukan analisis, dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Perlu dipelajari oleh
forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Digital itu dari apa? Laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga angkat bicara soal kasus Arya Daru. Kapolri minta penyelidikan mendalam dan anggotanya bekerja secara maksimal. Polri tentunya akan melakukan penyelidikan mendalam dan tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti, dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap karena memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat. Polisi tengah menelusuri sidik jari yang tertinggal di lakban yang melilit kepala korban. Polisi juga masih mendalami sejumlah alat bukti, termasuk rekaman CCTV, hasil otopsi, serta bukti digital seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan lainnya, saudara, kasus hukum kuasa hukum Misri Puspitasari, tersangka kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang melibatkan 2 atasannya, menyebut kliennya berada di kamar mandi saat peristiwa tewasnya Brigadir Nur Hadi. Kuasa hukum Misri menegaskan bahwa saat kejadian Misri berada di kamar mandi villa sekitar 20 menit sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi. Namun saat keluar, tiba-tiba ia melihat korban sudah berada di dasar kolam dan langsung memanggil tersangka yang tidur di kamar, yang berada tepat di depan kolam. Antar rentan waktu 18.20 ya sampai dengan 19.55 itu 3 kali total Ibda HC bolak-balik masuk ke Villa Teke. Ini berarti bahkan setelah video itu Villa Teke video 19.55 ada 1 kali dia datang masuk, kemudian Misri bangunkan Kompol Yogi, baru Misri masuk ke kamar mandi. Berarti rentan waktu 20 menit itu dia masuk kamar mandi yang hanya ada di situ yang ada di situ Nur Hadi sama Kompol Yogi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan menindak tegas 2 personel Polda NTB yang diduga terlibat dalam kematian Brigadir Nur Hadi. Selain dipecat, mereka juga akan dipidanakan jika terbukti bersalah. Kapolri menegaskan pihaknya akan terus konsisten dalam setiap menindak pelanggaran anggota. Ya, saya kira dari dulu kita tidak pernah berubah, konsisten terkait dengan anggota yang melanggar. Apabila terbukti, proses, pecat, pidanakan. Sudah jelas dan ini berlaku sampai sekarang. Termasuk dengan kasus yang di NTB, Bapak? Ya, saya kira sama. Tim SAR gabungan kapal Negara Permadi kembali menemukan jenazah pria yang mengapung di laut di perairan Selat Bali. Ini merupakan korban ke-47 yang ditemukan dalam insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Dengan menggunakan perahu skoci, petugas segera mendekati dan mengangkat jenazah korban berjenis kelamin laki-laki dengan baju biru dan celana panjang hitam. Jasad korban kemudian dibawa ke dermaga BUM Banyuwangi, kemudian langsung dibawa ke RSUD Blambangan untuk proses identifikasi. Dengan penemuan terbaru ini, maka total korban yang telah ditemukan meninggal menjadi 17 orang dan 18 orang masih dalam pencarian. Oke, mainkan. Tim SAR gabungan bersama keluarga korban dan warga menggelar sholat goib bagi korban kapal Tunu Pratama Jaya. Isak tangis mengiringi saat keluarga berdoa bagi anggota keluarga mereka yang masih belum ditemukan. Data sementara masih ada 18 penumpang yang masih dinyatakan hilang. Mudah-mudahan istilah jenazah Ananda Putri Permatasari cepat ditemukan dengan cara hidup kalau memang diharapkan untuk keluarga. Kalaupun memang Allah berkehendak lain, kita sebagai keluarga ikhlas.
Pencarian KMP Tunu Pratama Jaya terus dilakukan. TNI Angkatan Laut siagakan tim penyelam untuk memudahkan pencarian objek KMP Tunu Pratama Jaya. Untuk mendukung pencarian, KRI Pulau Vanildo yang dilengkapi fasilitas ruang hyperbarik juga dikerahkan. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Jona Hamunangan dan Febri James yang ikut rombongan TNI Angkatan Laut dalam misi pencarian KM Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Saudara, saat ini saya berada di atas KRI Pulau Vanildo dengan nomor lambung 73. Ya. Akan mencoba seperti apa rasanya tidur. Akan dipakaikan ya? Iya, bisa dipakaikan. Oh, seperti ini. Iya, ini dimasukkan. Terima kasih banyak. Iya. Bagus. Saudara, saya sudah mencoba menggunakan, ini pertama kalinya saya mencoba apa namanya ini Kak Bagus? Ini alat hirup udara oksigen murni. Alat hirup udara oksigen murni. Pertama kalinya saya mencoba. Saudara, tentu saja ini adalah salah satu keunggulan alat yang ada di atas KRI Pulau Vanildo. Tidak semua KRI memiliki alat seperti ini. Tentu saja alat sangat membantu, khususnya dalam operasi evakuasi atau penyelamatan, khususnya bagi penyelam, baik mungkin penyelam di Selam Bair ataupun penyelam lainnya. Diharapkan alat ini bisa dirawat dengan baik oleh awak KRI Pulau Vanildo sebagai salah satu alat khusus dalam rangka mengembalikan atau terapi agar para penyelam bisa kembali normal secara fisik. Jona Hamunangan, Febri James, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. 7 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Matraman, Jakarta Timur. 2 pengendara motor luka-luka. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan roda 4 dan 2 sepeda motor terjadi di perempatan lampu merah. Diduga hilang kendali, mobil berplat dinas yang melaju menabrak sejumlah kendaraan yang sedang berhenti. Akibatnya 2 orang terluka. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Satlantas Jakarta Timur. Diduga tidak konsentrasi dalam mengemudi, sopir feeder Trans Semarang menabrak pejalan kaki hingga tewas. Inilah detik-detik ketika seorang pejalan kaki yang menyeberang ditabrak mobil feeder Trans Semarang. Akibat peristiwa ini, unit Laka Lantas Polrestabes Semarang langsung menahan sopir karena diduga lalai dalam mengemudi. Kita lihat di situ ada kelalaian dari pengemudi ya. Jadi nanti kita kelangkan. Jadi nanti kemungkinan naik ke penyidikan ya, penyidikan. Dan bila perlu kita tahan. Ya, sepertinya dia kurang konsentrasi, kurang waspada. Jadi dia memperhatikan sebelah saja. Jadi harusnya mengendara itu kan perhatikan jarak, perhatikan depan, kiri, kanan, belakang. Seorang kepala puskesmas di Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengalami luka serius saat terjadi bentrok eksekusi lahan Kamis pekan lalu. Keluarga menduga korban salah tangkap, sementara polisi yakin korban terlibat dalam aksi provokasi. Inilah bentrokan yang pecah pada Kamis pekan lalu saat eksekusi sebuah lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Warga yang menolak eksekusi melempari petugas dengan batu dan bom molotov. Dalam situasi bentrok tersebut, Kepala Puskesmas Kecamatan Alu, Jamaluddin bersama warga lain ditangkap polisi karena diduga terlibat aksi anarkis menyerang petugas. Saat ditangkap, diduga Jamaluddin mengalami penganiayaan hingga mengalami luka di kepala dan langsung dibawa ke rumah sakit. Keluarga korban tidak terima dan menilai polisi telah melakukan salah tangkap. Keluarga menegaskan Jamaluddin tidak terlibat dalam aksi anarkistis. Salah tangkap menurut saya, karena kenapa? Kalau kau bilang kenapa dia ada di situ, itu rumahnya dia, bukan rumah orang lain. Bukan rumah orang, dan dia tidak terlibat. Kapolres Polewali Mandar membantah adanya salah tangkap terhadap Kepala Puskesmas Jamaluddin saat ricu eksekusi lahan Kamis pekan lalu. Kapolres menyebut Jamaluddin ditangkap karena terlihat berada di garis depan massa saat pelemparan terjadi. Pada proses mengamankan beberapa pelaku simpatisan yang melakukan aksi anarkis, salah satunya pihak kepolisian Polres Polman melakukan
ataupun mengamankan, salah satunya itu saudara Jamaluddin. Terlebih yang bersangkutan terpantau berada di kerumunan massa yang melakukan penolakan dan melakukan aksi anarkis. Meski begitu, Kapolres mengakui Jamaluddin juga menjadi korban pemukulan oleh sejumlah warga dari pihak pemohon yang diduga berada di sekitar lokasi bentrokan. Saat ini, polisi telah menangkap 4 orang terduga pelaku pemukulan. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Usai jeda, Kompas Pagi akan kembali dengan informasi Polda Metro Jaya menaikkan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan untuk laporan pencemaran nama baik dan penghasutan serta penyebaran berita bohong terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Prabowo Subianto mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB agar negara-negara global selatan punya peran lebih besar dalam tata kelola dunia. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Polda Metro Jaya menaikkan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan untuk laporan pencemaran nama baik dan penghasutan serta penyebaran berita bohong terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Naiknya status ke penyidikan dilakukan usai penyidik menemukan ada unsur pidana dalam laporan Jokowi soal pencemaran nama baik. Tidak hanya itu, 3 laporan dari Peradi Bersatu soal dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong soal ijazah Jokowi oleh Roy Suryo CS juga naik ke tahap penyidikan. Meski begitu, polisi belum mengumumkan nama tersangka. Polisi rencananya akan memanggil para saksi dan pelapor guna dimintai keterangan. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Jadwalin untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya di tahap penyidikan untuk Pak Jokowi. Ya, nanti coba kami pastikan ya jadwalnya kapan. Tentunya saksi-saksi korban, saksi-saksi dari pihak korban, kemudian nanti ada dugaan terlapor dan lain sebagainya, saksi-saksi dari pihak terlapor itu juga nanti dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa memenuhi panggilan polisi terkait pemeriksaan dugaan penghasutan ijazah Jokowi pada Jumat pagi. Dr. Tifa mengaku mendapat 68 pertanyaan dari penyidik terkait ijazah Jokowi. Menurut Dr. Tifa, pertanyaan penyidik belum masuk substansi karena tidak menghadirkan ijazah asli Joko Widodo. Dr. Tifa juga mempertanyakan identitas pelapornya. Tidak bicara substansi, saya masih bicara prosedur. Karena ini kan undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi itu artinya kan pihak pemeriksa ingin mengklarifikasi beberapa hal kepada saya yang termuat dalam 68 pertanyaan itu. Tapi saya sebagai pihak yang diundang kan saya juga membutuhkan klarifikasi juga kan gitu kan. Nah, klarifikasi yang paling utama tentu saja adalah ya ijazahnya. Kalau yang sekarang itu bukan Pak Joko Widodo, yang ini ya, yang hari ini itu laporan dari 5 pihak yang kita juga nggak tahu jati dirinya ya. Pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan eksepsi tergugat yakni pihak Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Kecewa dengan hasil ini, penggugat ijazah Jokowi akan melakukan banding. Penggugat ijazah Jokowi, Muhammad Taufik, akan mengajukan banding ke pekan depan
ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Sesuai ketentuan undang-undang, penggugat punya waktu 14 hari untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Tak hanya banding, penggugat ijazah Jokowi Muhammad Taufik juga berencana menyiapkan gugatan baru yang menyasar Universitas Gadjah Mada dan Komisi Pemilihan Umum. Kemungkinan besar saya ajukannya hari Senin. Prosedur banding itu kan 14 hari. Jadi kami masih memiliki waktu dari kemarin sampai 14 hari. Itu hitungannya hari kerja, artinya Sabtu Minggu tidak dihitung. Prosedurnya saya harus membuat surat kuasa dulu. Harapan dengan banding, masa sih ijazah itu sampai kiamat tidak muncul begitu loh. Kasus ijazah Presiden ke-7 Jokowi memasuki babak baru. Polda Metro Jaya melanjutkan penyelidikan dugaan penghasutan ijazah palsu Jokowi dengan memanggil terlapor Roy Suryo CS pada Senin 7 Juli lalu. Roy yang sebelumnya memilih tidak memenuhi panggilan polisi akhirnya datang pada Senin lalu karena dalam surat pemanggilan sudah ada status terlapor. Namun dia heran dengan pihak pelapor yang menggunakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Karena menurutnya harus ada korban yang merasa dihasut jika ingin melaporkan seseorang dengan pasal tersebut. Karena di sini sudah ada beberapa nama yang ditulis sebagai terlapor, gitu ya. Sudah ditulis dan sudah ada tempusnya dan ada lukusnya. Tapi tempus dan lukusnya pun banyak banget, ya. Bahkan yang kita lihat di sini, kalau menurut pasalnya, ya pasal itu adalah bukan elektronik. Yang pertama adalah pasal 160. Berarti kami itu harus hadir di semua tempat itu pada jam itu, pada tanggal itu bersamaan dengan para pelapor. Pelapornya juga harus hadir di sana. Usai memeriksa para terlapor, penyidik Polda melanjutkan pemanggilan pihak pelapor dari Pradi Bersatu, Ade Darmawan. Ade mengklaim sikap dan pernyataan Roy Suryo CS di Bareskrim saat gelar perkara khusus adalah bukti upaya penghasutan kepada publik. Selain itu, 50 bukti penghasutan Roy CS sudah ia serahkan ke penyidik. Datang seolah-olah menuduh Pak Insinyur Joko Widodo memiliki jasa palsu. Inilah yang timbul dari hasil kerja keras Roy Suryo menghasut bangsa ini. Pasti banyak, kok saya sudah 50, itu banyak banget. Dan alat bukti video itu sudah terlalu banyak. Kalau dia habis diperiksa Roy Suryo CS, kemudian ada pemanggilan lagi terhadap pelapor, itu tanda-tandanya selamat sebentar lagi naik. Pemanggilan klarifikasi para pihak ini merupakan buntut dari pelimpahan 5 laporan di beberapa polres di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Depok. Roy CS dilaporkan dengan pasal penyebaran ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA, penyebaran informasi bohong, dan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan. Tim Liputan Kompas TV. Sorotan lainnya, Saudara, Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha minyak Muhammad Reza Khalid sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018-2023. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Reza Khalid belum ditahan dan diduga berada di luar negeri. Nama pengusaha importir minyak Muhammad Reza Khalid masuk dalam daftar 9 tersangka baru kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Reza Khalid diketahui melakukan pemufakatan jahat berupa intervensi, pembuatan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak. Reza Khalid juga menghapus klausul skema kepemilikan Pertamina atas objek sewa terminal BBM Merak. Reza telah dipanggil 3 kali oleh penyidik Kejagung, namun tak pernah hadir. Diduga Reza Khalid berada di Singapura. Tetapi khusus FRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut tidak hadir berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura,
Ya, kami sudah ambil langkah-langkah. Riza Khalid dikenal sebagai pengusaha yang bergerak di bidang sektor retail mode dan perkebunan sawit. Di Singapura, Riza Khalid memiliki perusahaan, di antaranya Supreme Energy, Paramount Petroleum, Straits Oil, dan Cosmic Petroleum. Terkait belum ditahannya Riza Khalid, pengamat hukum Hipnu Nugroho mendesak agar Kejagung segera menetapkan Riza Khalid sebagai DPO sebagai langkah antisipasi hukum. Ini yang jadi masalah, kan waktu itu kan nggak ditangkap-tangkap sehingga akhirnya ngajukan pra-peradilan yang malah dinyatakan KPK tidak serius. Nah, oleh karena itu sebagai bentuk antisipasi RZ ini untuk melakukan sebagai upaya pra-peradilan, harus segera Jaksa Agung untuk menetapkan DPO, sehingga kalau sudah menetapkan DPO tidak berhak untuk melakukan suatu pra-peradilan. Ini suatu strategi yang cepat sehingga perkara tata kelola minyak mentah ini segera disidangkan. Sebelum Riza Khalid, sang putra Muhammad Keri Adrianto Riza lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Muhammad Keri Adrianto Riza, anak dari pengusaha minyak Riza Khalid, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di PT Pertamina Patraniaga. PT Orbit Terminal Merak, depo BBM yang digeledah Kejaksaan Agung adalah milik Muhammad Keri Adrianto Riza yang oleh Kejagung disebut dengan inisial MKAR. PT Orbit Terminal Merak menjadi tempat blending BBM RON 92 dan RON yang lebih rendah untuk dijual seharga RON 92. Pada Februari 2025 lalu, Kejaksaan Agung menyita uang tunai sebesar 883 juta rupiah dan 1.500 dolar Amerika Serikat atau sekitar 24,5 juta rupiah saat menggeledah rumah di kawasan Kebayoran Baru milik pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid. Tim penyidik masih mendalami peran Riza Khalid dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina melalui broker periode 2018-2023. Dalam kasus ini, anak dari Riza Khalid telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Muhammad Keri Adrianto Riza, selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa. Keri diduga mendapatkan keuntungan dari kegiatan impor minyak mentah dan produk BBM.